Selamat pagi dan selamat hari Minggu kelima masa puasa. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbaharui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku. Maka aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar, dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Luar biasa kasih setia Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia hari ini bicara tentang perjanjian baru antara Allah dan Israel, umat kesayangannya. Inisiatif dan janji Allah itu luar biasa dahsyatnya bagi Israel. Allah sungguh mengasihi umat Israel. Allah sungguh menjadikan dirinya sebagai pelindung, penyayang,
dan pembangun Israel. Kasih Allah luar biasa. Allah mengasihi Israel. Allah membangun kembali Israel dan membuat Israel bersukacita. Kisah ini mau melukiskan bahwa perjanjian Allah dan Israel sebetulnya tanda komitmen kasih, kepedulian, dan kerendahan hati Allah bagi Israel. Penulis surat Ibrani melukiskan tentang kasih Allah yang luar biasa itu dalam sosok Yesus Kristus. Dialah kehadiran Allah yang rendah hati, hidup seperti manusia, merasakan penderitaan dan kegelisahan manusia, dan ia taat secara luar biasa kepada Bapanya. Injil Yohanes bicara lebih dalam tentang kasih setia Allah dalam kematian Yesus. Inilah pemenuhan dan puncak seluruh perjanjian dan komitmen kasih Allah bagi manusia. Cinta dan kepedulian Allah itu luar biasa bagi kita manusia. Cinta Allah terlihat secara baru, nyata, dan sempurna lewat kelahiran, hidup, kesaksian, misi Yesus, dan berpuncak pada kematian Yesus sendiri. Hari ini kita mau belajar bersama untuk lebih rendah hati, sadar diri, koreksi diri, serius bertobat, dan tanpa kompromi untuk berbalik kepada Allah. Hendaknya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang kasih-Nya itu luar biasa bagi kita semua. Tuhan Yesus, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Semoga kami senantiasa setia berbakti kepadamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.